apa yang kita ingin capai terbatas. Tapi apa yang Tuhan ingin berikan tidak terbatas. Karena kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan katakan, kamu adalah pendobrak generasi. Aku memakaimu, memilihmu, memisahkanmu untuk menyatakan kemuliaan-Ku. Kita harus menjadi pendobrak generasi, ya. Jadi memang kita itu hidup dipilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Dari situ aja kita udah belajar banyak. Nah ini siang hari ini kita mau belajar, judul khotbah saya hari ini adalah Good Pets, Good Life, ya kan? Bukan good food ya. Good food, good mood itu bukan ya. Ini good pets, good life, yaitu ambil langkah yang baik, maka hidupnya baik. Ambil keputusan yang baik sesuai rencana Tuhan, maka hidup dalam rancangan baiknya Tuhan. Jadi memang good pets itu good life. Kalau salah ngambil jalan, salah tujuan, nggak nyampe, ya berantakan gitu, kira-kira. Nah kita mesti melek dan sadar ya bahwa dalam tahun 2000 sampai 2018 itu tingkat kematian yang dikarenakan bunuh diri itu meningkat 37%. Dan ada riset dari Universitas Yale dari USA, Amerika Serikat, bahwa khususnya untuk usia 10 tahun sampai 24 tahun ada peningkatan sebanyak 62% kematian yang dikarenakan bunuh diri. Nah, manusia seringkali merasa bosan. Bahkan bukan hanya usianya yang udah banyak, sekarang anak kecil dikit-dikit bilangnya bosan. Kalian pernah dengar ya? Pegang ini bosan, nggak ada power bank bosan. Nah ini bahaya. Jadi orang-orang merasa hampa. Hidupnya tuh buat apa ya? Bosen saya hidup tuh buat apa ya? Aduh capek hidup, lelah ya. Karena hidup tuh nggak ada tujuan, makanya rasanya hampa, kosong. Makanya nggak terarah, nggak semangat. Mari kita baca firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 bareng-bareng yuk, 3-4. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah itu. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk pekerjaan baik yang Tuhan udah siapkan sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita hidup dalam apa yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi banyak dari kita tuh nggak hidup di dalam rancangan Tuhan. Maka banyak sekali orang merasa hidupnya bosan, hampa, bosan hidup. Karena tujuan hidup apa ya? Ngapain saya hidup ya? Nggak ada yang memotivasi hidup saya. Bahkan saya pernah dengar orang yang sebetulnya sudah punya beberapa rumah, sudah investasi beberapa properti, lalu bilang sama saya, hidup tuh buat apa ya katanya? Bosan katanya, gawat ya. Diketawain sama yang bayar cicilan tiap bulan kan. Saya mah harus hidup, ya kan? Kita harus hidup, makanya kadang-kadang yang nggak ada masalah cari masalah, yang di dalam masalah lebih berat, padahal begitu-begitu aja misalnya. Nah, padahal ini udah punya, itu udah punya. Mungkin di sini udah pergi, ke sana juga udah banyak perginya. Bahkan udah cobain makanan ini, makanan itu. Sebelum para YouTuber dan influencer mengupdate banyak tempat dan banyak makanan, pas dia update, ini masih udah pernah pergi dan sudah pernah makan. Tetapi kok hidup rasanya hampa tetap. Nah kita mesti sadar bahwa kita ini dikatakan tadi buatan Allah, diciptakan untuk kayak gini. Bayangkan kalau kita bikin mie instan, ya kan? Kalau mie instan langsung matanya pada terbuka, terbelalak, ketahuan yang makan mie instan mungkin 20% ya tadi pagi. Kita bikin mie instan, lalu pas kita taruh itu mie instan di mangkok, tiba-tiba pas kita meleng dikit mie instannya kabur. Ada mie instan yang kabur pas mau dimakan? Nggak ada lah, pasti udah kita, ada yang di prep, dikasih jeruk nipis, dikasih bawang goreng. Yang senyum-senyum berarti di rumah sering ya kan. Mungkin, ya nggak mungkin lah gitu mendadak itu mie instan lari kabur. Nggak mungkin
tiba-tiba minggu depan nggak datang ibadah lagi, ngilang, nggak pelayanan lagi, nggak mungkin kabur. Karena ketika kita diciptakan, ketika kita sadar kita ini buatan Allah, maka kita nggak kabur kemana-mana. Padahal kita buatan Allah. Padahal kita udah beli minyak nggak kabur kemana-mana, kita kalah sama mie. Mie aja lebih taat. Padahal simple, hal mudah lebih taat, tetapi hal pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, malah berpikir, enaknya untuk saya apa, untungnya bagi saya tuh apa. Jadinya males deh gitu ya. Kita udah mau makan, tiba-tiba minyak ngilang, nggak datang ibadah lagi, ghosting, nggak pelayanan lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan kalah sama mie instan yang anteng aja nggak kabur-kabur memenuhi tujuan mie instan itu dibuat. Ya, kita buatan Allah, sudah seharusnya kita ada untuk pekerjaan Allah. Kita udah beli minyak, harusnya kamu ngenyangin saya, gitu kira-kira gitu ya. Ini udah jangan kemana-mana gitu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, nextnya, we need to understand that your purpose is not for you, your purpose is God's purpose. Bayangkan, kalau mie-nya, tujuan hidup seorang mie adalah menjadi pilot, gitu kan kacau ya. Ya memang terserah yang bikin sebetulnya, bener gak sih ya? Terserah yang beli dan yang bikin, yang punya. Bahasa Indonesianya itu kalau saya artikan, tujuan hidupmu bukanlah mengenai dirimu, impianmu, cita-citamu, harapanmu. Tujuan hidupmu adalah menjadi bagian dari tujuan Tuhan, menyelesaikan alasan kenapa saudara diciptakan. Seperti ketika Daud lari dari kejaran Saul, ya mungkin ya jadi bagian, bukannya kayak harus jadi apa, harus sekarang, no. Tetapi terserah Tuhan kapannya, waktunya, dan seperti apanya. Kalau kita akan menjadi stres kalau kita mau atur segala sesuatunya. Bayangkan kalau kita bangku itu, kalau kita duduki, dia tepat guna. Tetapi kalau bangku, ada beberapa bangku kadang kita nggak sengaja, tapi ada beberapa yang kita lihat bangku diinjak untuk benerin lampu. Tetapi karena bangku itu didesain mungkin untuk menanggung 40 kilo, 50 kilo, pas yang naik saya yang menuju 100 kilo ini, ketika saya naik, bangkunya bisa jebol karena nggak tepat guna. Jadi seringkali kita, saya nggak mau nyembah Tuhan, saya nggak mau ibadah, saya nggak mau pelayanan, Loh, Tuhan ciptakan kita bukan jadi tukang mie kok, misalnya gitu ya. Tuhan ciptakan kita untuk menyembah Dia. Jadi ketika kita tidak menyembah Dia, kita tidak ibadah, kita tidak menyalurkan our time, talent, money, enggak, kita buatan Allah tapi kita tidak mengakui Allah, pasti bangkunya jebol. Karena yang harusnya dibuat untuk apa sih? Untuk diduduki. Diduduki itu berarti sebagian dari porsi kesini, bukan dari seluruh badan kita ditanggung ke situ. Nah, itu harus tepat guna. Bayangkan kalau kita pakai spidol, tapi bukan di whiteboard. Kita pakai spidol, tetapi di kertas, di buku kita, dengan paper, dengan kertas, yang ada spidolnya tembus, tulisannya nggak kebaca, pas dibalik item-item, totol-totol kayak macan tutul, berantakan. Karena spidol harusnya di whiteboard, di papan tulis yang putih itu. Nah, kalau kita nggak tepat pakai, nggak tepat waktu, nggak tepat medan, gawat. Jadi memang kita harus ngerti tujuan kita, Tuhan ciptakan kita untuk apa. Ya pasti untuk Dia lah. Ya kan, kita beli mie untuk siapa? Untuk kita makan nanti malam, kira-kira gitu ya kan. Masa kita beli mie untuk si mie? Ini yang jadi gawat. Nah, ini nextnya ada ini hewan namanya Palingenia longicauda, atau percaya saja, memang namanya susah. Palingenia longicauda atau dikenal juga dengan nama Thisas flower adalah satu spesies serangga purbakala. Serangga ini diperkirakan berasal dari zaman purbakala karena bentuknya kayak. Nah, salah satu tempat munculnya serangga ini di Tisa River atau Sungai Tisa. Itu tempat perlindungan alam
Suaka terakhir, di mana setiap tahun serangga ini muncul dalam jumlah yang sangat besar. Nah, hal tersebut itu merupakan tontonan yang langka. Jadi orang suka terbang, filmin buat ngeliat ini. Wedding dance, ya kan? Di atas Sungai Tisa. Hanya beberapa hari di bulan Juni setiap tahunnya. Nah, Tisa Flower itu lahir, kawin, dan mati. Selama 3 jam segalanya akan berakhir. Jadi dia nongol, dia pacaran, dia kawin, dia melahirkan, dan dia meninggal langsung. Cuma 3 jam. Hidup yang sangat singkat. Serangga jenis ini nggak mempunyai mulut. Mereka hidup hanya untuk kawin lalu meninggal. Hidup yang sangat singkat tapi indah. Benar-benar pemandangan yang langka ya. Nah, sangat menarik mungkin disaksikan. Itu hanya berlangsung fenomenanya ya tergantung munculnya kapan. Tetapi kira-kira 5 hari. Karena kadang yang muncul yang ono, yang satu lagi masih di dalam air segala macam. Ribuan serangga ini berterbangan. Serangga ini bisa mencapai 12 cm. Lumayan besar ya. Dari kepala sampai ekor tuh 12 cm. Jadi masa larvanya itu 3 tahun. Tetapi setelah dia keluar dari larva, dia cuma punya waktu hidup 3 jam, cari pasangan, kawin, lalu meninggal. Kira-kira kayak gitu. Tetapi pribadi yang benar-benar menari-nari di atas sungai di pertengahan bulan Juni, mereka nari-nari pada saat itu tuh kira-kira jam 5 sampai jam 6 sore, zamannya kita lagi nunggu makan malam. Mereka akan berganti kulit di atas pohon, di tanah, dimanapun mereka hinggapi. Nah ini bayangkan, serangga ini itu bisa 3 jam hidup aja, tapi dia itu setia dengan panggilannya. Bayangkan kalau pribadi yang keluar hanya 3 jam, dia bilang dia mau main PlayStation, atau dia bilang dia mau scrolling dulu, mau lihat sosial media. Yang ada punah mereka. Karena mereka cuma punya waktu 3 jam untuk melestarikan hidupnya. Bayangkan kalau mereka tiba-tiba pas keluar, yang satu mau nonton film ini, yang satu mau makan apa, yang satu bubar semuanya, yang satu mau pergi agak jauhan. Lah kalau agak jauhan temennya di sini semua nggak dapat jodohnya. Nah ada pribadi, ada satu creature yang hanya 3 jam diberikan kesempatan, mereka selalu setia dengan panggilan. Bagaimana dengan kita? Kita hidup bukan 3 jam. Ada yang bahkan lebih dari 80 tahun usianya. Welcome back kaum. ada yang lebih dari 80 tahun. Tetapi apakah 80 tahun kita abdikan untuk tujuan Kristus diselesaikan dalam hidup kita? Kadang-kadang kita bosan karena bukan tujuan Kristus yang diselesaikan, tetapi tujuan kita. Setelah dapat, setelah dibeli, so what? Setelah kebeli, so what? Setelah sampai liburan di tempat yang kita pengen, terus? Bayangkan kalau pejantannya itu nggak sibuk untuk siapin diri menjadi pejantan tangguh, pejantan berkualitas. Punah spesies yang tadi. Nggak mungkin disebut sebagai serangga purba. Bayangkan kalau si betina, dia nggak mau melakukan bagian dia, mungkin dia nunggu pasangannya untuk menghampiri dia. Tetapi dia mungkin nggak nunggu, malah dia terbang aja, mau lihat kiri kanan katanya. Akhirnya saya keluar dari larva, terus dia jalan-jalan ke mall. Nah ini kita mesti ngerti, dalam waktu kita hidup, kita harus setia sama panggilan. Centang dulu yang urgent. Karena ada pribadi, ada makhluk yang setia dan mereka tidak punah. Jangan kita punah. Nextnya, 57 ayat 2 dalam bahasa Inggrisnya itu, I cry out to God Most High, to God who will fulfill His purpose for me. Saya menangis berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Tuhan yang menyelesaikan tujuannya bagiku. Nah Daud tahu dan ngerti bahwa ini semua adalah bagi His purpose, bagi God's purpose. Bayangkan Daud seorang raja mengakui bahwa fulfill His purpose for me. Dia bilang tujuannya. Dia nggak bilang
ambisinya, kabinetnya, perubahan-perubahannya, penetapan dia punya aturan-peraturan pemerintah yang terbaru, enggak. Dia bilang his purpose. Raja bilang bahwa tujuan dia. Nah, kita bisa belajar. Daud tahu dan ngerti bahwa ini semua adalah bagi his purpose, bagi tujuannya Tuhan. Daud gak sedang cari apa sih tujuan hidup dia. Banyak orang yang kayak, saya ngapain sih hidup? Bukan orang nyari tahu, saya bosan hidup ngapain ya. Daud gak sibuk nyari itu. Tapi seorang Daud, dia menyelesaikan tujuan Kristus. Dia menyelesaikan mimpinya Tuhan. Dia gak sibuk bermimpi. Berapa banyak dari kita punya misal bucket list. Saya bermimpi memiliki beberapa hal, pergi ke beberapa tempat. Tetapi kita nggak sibuk mengerjakan mimpinya Tuhan. Tapi kita belajar, orang-orang yang mengerjakan mimpinya Tuhan malah jadi raja. Kita mesti belajar, utamakan Tuhan. Ayo, kasih tahu kiri kanannya, ayo utamakan Tuhan. Iya, jangan senggol doang. Tadi senggol doang. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, next ya coba. Purpose is original intent by a designer who designed you and created you for a purpose outside of yourself. Jadi tujuan adalah satu niatan awal dari desainer yang ngedesain saudara dan menciptakan saudara dengan satu tujuan di luar dari dirimu sendiri. Ya benar dong, misalnya gini, tukang mie ngedesain mie bukan untuk mie-nya menjadi mie yang menjadi presiden atau pilot, enggak. Tukang mie atau desainer mie bikin mie untuk supaya dia makan. Ya untuk dia. Ya nggak mungkin dia pikirin mie-nya dong. Mie-nya kan itu objeknya, ngerti ya? Jadi kadang-kadang kita kayak gini. Jadi saya bosan loh hidup. Jadi tujuannya apa ya? Tujuan saya. Kalau kita cari saya itu akhirnya ya chaos, kacau. Tapi kalau Daud seorang raja, dia bilang tujuan Tuhan. Maka dia nggak bosan. Hidup berjalan terus, ya. Kayak nggak ada orang ciptain mungkin, ada gambar mangkok kaki. Ada orang mungkin ciptain mangkok yang nggak mungkin untuk kepentingan mangkoknya sendiri. Jadi, kok kamu yang baik ya, jangan cepat pecah. Nggak gitu. Jadi orang bikin mangkok pasti diciptakan untuk nampung makanan supaya kita bisa makan. Yang dipikirin yang nyiptain, yang beli. Jadi buat kita. Ya, jadi kalau Tuhan ciptakan kita, harusnya untuk Dia. Itu simpel banget. Jadi diciptakan mangkok untuk taruh makanan dan sop sehingga kita bisa jadi makan. Jadi semacam mangkok itu ada untuk hal lain yang bukan untuk kepentingan itu mangkok. Ini dong benar. Harusnya untuk kepentingan yang nyiptain, karena yang butuh yang nyiptain, ya. Kayak mungkin orang ciptain handphone. Ya orang ciptain handphone itu untuk komunikasi ya. Bisa socialize, bisa pasang alarm jadi bangun tadi pagi luar biasa. Bisa catat pesan, tapi jangan catat pesan di handphone deh, suka nyasar. Bilangnya mau catat khotbah, tapi tiba-tiba toko hijau, toko oranye, toko-toko yang lagi bahaya sekarang. Tapi handphone ini tidak diciptakan bagi kepentingan diri tuh, handphone pribadi. Jadi bukannya, oke, saya ciptakan kamu handphone supaya handphonenya bahagia. Enggak ya. Tapi berapa banyak dari kita pikirin bucket list, pikirin mimpi kita supaya kita bahagia. Kita mangkok yang buruk, kita handphone yang error, ya kan sebetulnya. Tetapi Raja Daud memikirkan tujuan Tuhan. Dia raja. Amin. Siapa yang mau ngalamin berkat raja? Lambaikan tangannya. Lakukan tujuan Tuhan, ya. Kasih tahu kiri kanannya, lakukan tujuan. Jangan mikirin diri sendiri, punya mimpi lah ya. Nah, kita diciptakan Tuhan, bagi Tuhan, oleh Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Jangan karena kita punya otak kepinteran akhirnya malah kita jadi kebingungan. Karena mangkok gak pinter, dia nggak kabur gitu. Tapi karena kita dikasih otak pinter, terus berperasaan, akhirnya kita merasa, saya kayaknya nggak mood deh ibadah karena kemarin hujan. Hujannya kemarin, kenapa nggak ibadahnya besoknya? Dingin soalnya. Lah, dingin. Nah, kadang-kadang salah orang ya.
panas, pasang AC. Tapi pasang selimut. Jadi mau dingin apa mau panas nih? Kan panas nih, kan tropis kita nih. Pasang AC. Tapi pakai jadi panas apa dingin? Panas dingin, meriang, ya kan? Ini kadang pribadi memang ribet ya, nih ya, manusia ya. Makanya Tuhan tuh pribadi yang amat sabar. Kata dia, kamu pakai selimut, tapi kamu pasang AC. Ya betul, kita juga bingung ya. Nah kita ingat bahwa jangan mikir kejauhan, padahal simpel banget. Kalau mikir kejauhan tuh kayak gitu, pasang AC, pasang selimut, maunya apa? Ini manusia kadang kayak gini. Jadi mangkok yang lari-lari, jadi handphone yang jalan sendiri kayak AI. Ya tahu ya, dalam beberapa minggu ini ada 3 handphone disuruh ngobrol sendiri. Tahu kan? Pakai AI. Lalu dia ngobrol sendiri, akhirnya dia pindah ke binary. Dia ngomong pakai bahasa robot, serem banget. Kata iya guys, kayaknya susah ya kita ngomong pakai bahasa Inggris, kita ganti ke binary aja. Langsung dia ngomong kayak wih, ngeri banget, merinding tadi ngomong-ngomong, bikin apa lagi, bikin aplikasi apa kita nggak tahu. Ya memang begitulah ya. Nah jadi harusnya hidup kita disibukkan untuk kepentingan Tuhan. Makanya walaupun kita udah lakuin banyak, nyoba banyak hal, pergi ke banyak tempat, beli banyak barang, tapi tetap rasanya hampa. Karena ya hidup harusnya hidup bagi Tuhan. Kalau kita hidup bagi diri sendiri memang salah tujuan, jadi nggak dapet, nggak klik. Makanya ada yang kosong. Karena hanya Tuhan yang bisa isi di sana. Ya. If you don't know something's purpose, you will likely abuse it. Ya betul. Kalau kita nggak tahu tujuan dari sesuatu, maka seringkali kita jadi salah gunainnya atau nggak tepat cara makainya. Karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu gitu loh, nggak ngerti tujuannya apa. Kalau kita nggak ngerti apa tujuan awalnya segala sesuatu diciptakan, kemungkinan besar kita akan salah cara gunain itu hal, atau bahkan menghancurkan hal tersebut. Mungkin ini alasan kenapa banyak orang jadi stres, karena nggak tahu alasan ngapain sih saya hidup. Apa gunanya saya hidup? Ngapain saya kerja capek? Nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang notice juga. Ngapain saya capek? Mungkin ada, saya didik anak ABG saya, tapi pemberontak, mungkin kurang ajar, nyautin, nggak hormat sama orang tua. Ngapain saya harus capek sih? Mungkin keluh kesah beberapa parents ya. Ngapain saya harus fight buat pernikahan saya? Kayaknya pasangan saya nggak ada niat tuh untuk berubah, nggak ada yang diperbaiki. Apa gunanya? Apa tujuannya? Mungkin ada beberapa dari kita ada usaha mau melayani Tuhan. Ada usaha, mungkin ada usaha setia dalam pelayanan. Tetapi walau udah coba hidup baik, ada aja masalah dalam kehidupan. Makin semangat baca firman Tuhan, ada aja. Ada halangan. Mau pelayanan, ada halangan. Ngapain sih saya maju terus? Ngapain? Gunanya apa? Tujuannya apa? Nah kita mesti ngerti bahwa di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 13 30, kita baca bareng-bareng yuk. 3-4. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Apakah kita sedang melakukan kehendak Allah pada zaman kita sekarang? Apa kita sedang mengerjakan kehendak kita? Kehendak kita ada rencana tahun 2026 pergi kemana, kita nabung dari sekarang. Itu kan kehendak kita. Gimana kehendak Tuhan? Saya nanti tahun ini mau beli baju, nanti Imlek tahun ngapain, nanti Natal mau liburan kemana, nanti bentar lagi liburan sekolah saya mau kemana, cek lalu lintas, cek apa. Itu keinginan kita, kehendak kita. Bagaimana dengan kehendak Tuhan? Karena Daud seorang raja malah sibuk melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Jadi kita mesti bertobat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, now when David had served God's purpose in his own generation. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, you don't find your purpose, you serve God's purpose. Jadi kita nggak cari-cari tujuan saya hidup apa ya, saya buat apa ya, ngapain ya, panggilan, passion, nggak ribet-ribet. Kita nggak cari-cari tujuan kita bagaimana,
tapi kita layani tujuan Tuhan. Udah, simple. Dengan apa yang kita miliki, our time, talent, money. Kita punya uang, kita punya talenta, kita punya bakat, kita punya talenta. Ada riset dari National Institute of Health USA itu bahwa di Profesor Department of Health Behavior bilang bahwa orang itu bisa hidup lebih lama kalau dia hidup dengan tujuan. Nah, pasti semua mau awet muda, hidup lama, ya kan gitu kan? Hidup harus ada tujuan. Perbaiki, kita harus lebih getting better dari kita yang udah. Harus bisa Tuhan pakai pada waktunya. Bahkan Macklin Stanley dari Harvard Law School itu ada research yang menunjukkan bahwa kalau hidup ada tujuan, ada arah tujuan, itu akan korelasi, akan ada hubungannya dengan kesehatan kita, dengan kekayaan kita, dan kebahagiaan kita. Luar biasa ya. Jadi hidup dengan tujuan itu akan ada hubungannya dengan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Berapa banyak dari kita mau sehat, mau kaya, dan bahagia? Ayo, tujuan hidup dari Tuhan dikerjakan. Ya, jadi purpose is correlated with health, wealth, and happiness. Ya, jadi ayo kerjakan tujuan Kristus. Bahkan Dr. Anthony Burrow bilang kayak gini. Ini tingkat riset yang tinggi di mana meta-analysis menemukan studinya bahwa orang yang punya tujuan hidup, ada arah, itu dijamin tidak stres. Wah. Jadi kalau kita sering stres, berarti hidup tanpa bertobat. Ya. Nah, Harvard Graduate School of Education itu juga bilang bahwa kalau kita itu a lack of meaning, purpose, and direction was strongly associated with poorer mental health. Jadi gini, Harvard Graduate School of Education bilang bahwa kalau kita hidup itu nggak ada tujuan dan arah, maka kita bisa gila. Nah itulah ya. Padahal udah makan, udah liburan, udah belanja, tetap rada nih, pansus diajak ngomong kayaknya nggak nyam. Iya, makanya mulai lakukan kehendak tuh. Bukan kurang liburannya, cuma juga bukan kayak gitu, emang orangnya begitu, enggak. Ya jadi itu bisa diperbaiki. Ayo mulai lakukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau apa sih? Ya kita hidup benar. Kalau hidup benar jadi garam dan terang. Ya itu, hidup dibenerin jadi teladan. Habis itu baru Tuhan pakai. As simple as that sebetulnya. Nextnya, being alive without doing the exact God-given purpose for us is a sin. Nah itu ya, dosa pokoknya kalau hidup tanpa tujuan yang jelas. Ya orang melenceng aja udah dosa. Nah ini tujuan hidupnya melenceng. Coba bayangkan, yang melenceng itu dosa. Ini tujuan hidupnya yang melenceng. Bayangkan, dosa apa tidak? Dosa apa tidak tuh kayak gitu? Dosa ya. Akhirnya mungkin kita hidup sehari-hari itu mungkin kayak coba-coba, kayak satu eksperimen. Kita mungkin cari-cari sesuatu, gimana caranya. Dan kita lihat kalau dalam bahasa Inggrisnya, nextnya, ada ayat gak? Oke. Gak ada ayat firman Tuhan lah. Kalau gitu dibuka masing-masing lah ya. Jadi percayalah, nggak, ayatnya sama kayak tadi, cuma dalam bahasa Inggrisnya di Amplified Bible. Efesus 2 ayat 10 tuh, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art. Kalau nggak ada di skip aja biar yang tinggal yang gambar indahnya itu, yang good food good mood itu lah ya. Oh nggak error ya. Jadi tema ini diambil dari ayat firman Tuhan ya. Jadi kita ngomongin itu, temanya kan kita bicara mengenai tadi good path, good life. Nah itu ayat firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art,
created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works which God prepared for us beforehand, taking paths which He set. Jadi emang ada tulisannya mengambil jalan yang Dia sudah tetapkan. Taking paths which He set. Itu makanya jadi judul khotbahnya dari ayat. So that we would walk in them, living the good life which He prearranged. Jadi itu judulnya dari ayat, good paths, good life. Jadi memang taking paths which He set. Jadi gini, Tuhan udah aturin langkah-langkahnya itu yang bagus kayak gimana. Dan Dia udah siapkan hidupnya pasti indah dan diberkati. Tinggal kitanya bagaimana. Ingat bahwa kita belajar, tujuan hidup kita bukanlah mengenai diri kita aja, impian kita, cita-cita kita, harapan kita. Tujuan hidupmu adalah menjadi bagian dari tujuan Tuhan, menyelesaikan alasan kenapa saudara diciptakan. Nah, kalau kita tadi bicara bangku tepat guna jadi bangku, jangan diinjak dari atas seluruh badan nanti jebol. Kalau kita spidol, kita pakai spidol pada tempatnya. Kita diciptakan oleh Tuhan, harusnya bagi Tuhan. Seperti hewan tadi Palingenia longicauda, dia punya hidup 3 jam saja, tetapi 3 jam itu dia lakukan apa yang Tuhan mau. Karena kalau dia meleng, dia punah. Karena cuma tinggal segitu doang di sungai gitu, sisanya dia. Ya, jadi memang dan bilang purpose is original intent by a designer. Jadi tujuan itu adalah satu niatan awal dari desainer. Dia ngedesain. Kalau mie instan mungkin dalam 3 menit sudah luluh, sudah bisa dimakan. Ya kan, jadi dia udah desain berapa menitnya, untuk apa, untuk dicampur apa. Kayak tadi kita juga bilang nah, tujuan ada satu niatan awal dari desainer yang mendesain saudara dan menciptakan saudara dengan satu tujuan di luar dari dirimu sendiri. Jadi kayak orang nggak ada yang ciptain mangkok untuk si mangkok, enggak. Orang ciptain mangkok untuk ngebantu kita makan. Ya, jadi ingat ya, kalau kita jadi mangkoknya, kalau kita ciptaan Tuhan, janganlah jadi mangkok yang mikirin tuh mangkok gitu loh. Itu kan nggak nyambung. Jadi semangkok, Tuhan saya gimana ya? Saya kok kurang bahagia. Ini mangkok bukan mangkok kurang bahagia. Ini mangkok harusnya Tuhan ciptakan itu mangkok ya bagi kebutuhannya Tuhan. Kita just relax, do our best. If you don't know something's purpose, you will likely abuse it. Kalau kita nggak tahu tujuan dari sesuatu, kita suka menghancurkan hal tersebut. Karena kita nggak tahu, kita bisa ngancurin. Kayak mungkin saya punya ponakan, ada yang dulu kakak saya punya iPhone, dia tuang minyak kayu putih dari pantatnya sampai di dalamnya banyak bubble-bubblenya, tapi ya rusak karena dia nggak tahu. Dan pada saat itu mahal pada zaman itu ya. Kalau zaman sekarang udah ada di sini kan, yang bisa beli di sini. Kalau zaman itu kayaknya masih dari luar ya, kalau nggak salah, agak susah lah pokoknya ya. Jadi bagaimana rasanya seorang ibunya pakai belum nyampe 1 bulan tapi ada minyak kayu putih bertebaran, bisa bergelundung loh di layarnya, saya masih ingat. Nah itu kan salah gitulah ya, salah pakainya. Kalau kita nggak tahu, anak kecil kan nggak tahu ini kotak-kotak apa ya, karena papi mami pegangin terus apa itu hal yang penting dan menarik. Dia coba pegang, karena bosen nggak bisa dia papain, dia kasih itu minyak kayu putih dari. Nah kalau kita nggak tahu tujuannya, kita suka menyalahgunakan. Kalau kita nggak tahu tujuan kita diciptakan, tubuh jiwa roh kita kayak apa, akhirnya makanya kita suka mengabuse ourselves dengan tontonan yang nggak bagus, dengan mungkin bergaul dengan orang-orang yang nggak tepat. Dan yang tadi yang nggak ada ayatnya itu. Jadi kita, kalau Tuhan kasih langkah untuk kita ambil a good path, kita ambil supaya kita dapatkan a good life ya. Jadi kita semua mau ya mendapati Tuhan itu, kita ambil langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Karena ambil langkah yang baik, maka hidupnya akan baik. Ambil keputusan yang baik sesuai rencana Tuhan, maka hidup dalam rancangan baiknya Tuhan. Kalau di luar itu, ya mestinya nggak baik. Karena ayat firman Tuhan bicara seperti itu. Mari kita satu hati dalam doa.
Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan, biarkan setiap dari kami ada masuk dalam rencana-Mu, dan kami masuk dalam langkah-langkah yang Tuhan tetapkan, sehingga tujuan Kristus dalam porsi kami selesaikan dengan baik Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami tetap setia di jalur yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, berikan setiap kami Tuhan ada satu api yang baru Tuhan. Siang hari ini kami berdoa Tuhan, biarkan setiap api itu menghangatkan, menghanguskan, menyemangatkan satu kerohanian kami Tuhan yang sudah redup. Biarkan siang hari ini Tuhan ada api yang menyala-nyala di setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah terima api yang baru, roh yang baru, sehingga setiap kami dimampukan untuk berjalan menuju tujuannya Kristus. Kami serahkan Tuhan, taruh doa kami dengan dimeteraikan dengan darah Kristus. In Jesus name we pray, amen.